kolektor ini dari dulu sudah meresahkan. Tetapi kenapa baru belakangan ini terblow up? Ya karena memang itu menimpa salah satu penegak hukum atau anggota Polri. Nah, kalau sekiranya ini tidak menimpa anggota Polri, apakah perkara ini terblow up menjadi satu trending topik atau berita viral? Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan kita bersama. Tapi apapun itu, sebagaimana saya sampaikan beberapa kali di dalam video saya bahwa debt collector itu sebetulnya tidak memiliki legalitas untuk melakukan kegiatan eksekusi. Karena penarikan unit itu adalah bagian dari eksekusi. Oleh karenanya, debt collector tidak berwenang. Sekali lagi kita sampaikan bahwa debt collector tidak berwenang. Nah, tentunya di dalam bernegara dan berbangsa, dan kita sudah mensyaratkan bahwa hukum adalah merupakan panglima di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa timbulnya hak itu bisa ditimbulkan oleh dua keadaan atau dua sebab. Sebab yang pertama yang menimbulkan hak adalah adanya disyaratkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua adalah diatur di dalam perjanjian atau kesepakatan. Dua hal inilah yang menimbulkan hak atau yang menimbulkan keterikatan. Ada dua bentuk itu yang menimbulkan perikatan itu. Nah, sementara kalau kita kaji misalnya tentang debt collector atau profesi penarik unit ini, kita tidak melihat adanya dua unsur tadi yang menimbulkan hak debt collector itu sebagai pihak atau orang yang berhak untuk melakukan penarikan terhadap unit. Mengapa demikian? Karena yang menjadi dasar adanya perjanjian fidusia itu adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia. Dari keseluruhan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 42 Tahun 99 tentang fidusia itu tidak ada satu kalimat pun yang berbunyi atau yang mengatur tentang kedudukan debt collector sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atau berwenang. Tidak ada satu unsur pasal pun yang menyebutkan adanya debt collector. Nah, yang kedua, perusahaan debt collector ini juga sampai hari ini tidak ada legal standingnya atau dasar hukumnya yang mensyaratkan adanya kedudukan perusahaan debt collector sebagai pihak ketiga yang bisa menerima kuasa dari leasing selaku penerima fidusia. Nah, oleh karenanya perlu ditinjau ulang tentang keberadaan debt collector. Karena memang ini sudah sangat meresahkan di Republik ini. Sudah banyak korban dari debt collector. Kemarin juga ada di daerah Palembang kalau tidak salah. Ada juga oknum polisi yang menjadi korban dari debt collector. Nah, kemudian di DKI Jakarta, di mana-mana. Tetapi kenapa baru ini terblow up? Oleh karena itu, pemerintah kita, negara kita, Presiden Republik Indonesia harus secara tegas membuat statement atau pernyataan perang terhadap debt collector. Nah, sampai menunggu adanya sikap tegas dari pemerintah yang menyatakan perang terhadap debt collector ini, kita juga berharap kepada semua masyarakat yang ada berhubungan dengan pinjam meminjam atau pembiayaan dengan perjanjian fidusia supaya hati-hati. Kalau ada misalnya seseorang yang mengaku dari debt collector, saran saya jangan diladeni, karena mereka tidak berwenang.
Tidak ada kedudukan hukum yang mensyaratkan mereka berwenang. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi dan